Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Cerita dimulai beberapa hari sebelumnya, ketika Wilde Traverse dan teman-temannya tiba di kota pelabuhan Biksoro. Karena mereka datang pagi hari setelah perjalanan dengan kereta malam, hampir semua restoran belum buka. Salah satu teman mereka sangat ingin mencoba barbecue seafood terkenal di kota itu. Dredd, teman kaya mereka, akhirnya menawarkan membayar 5 kali harga normal agar restoran tersebut segera dibuka. Pemilik restoran yang awalnya ragu akhirnya setuju karena tawaran itu terlalu menggiurkan, meskipun mereka harus menunggu sekitar 30 menit untuk menyiapkan bahan. Saat menunggu, seorang pelayan wanita datang menyiapkan meja mereka. Malcolm, yang terkenal suka menggoda wanita, langsung mulai merayunya dan bertanya apakah ia punya pacar. Para temannya hanya menghela napas karena sudah terbiasa dengan sikap Malcolm. Malcolm bahkan menawarkan tip tambahan jika pelayan itu mau memilih siapa di antara mereka yang ingin ia kencani. Pelayan itu sempat memandang satu persatu wajah mereka, lalu berhenti pada Wilde. Ia tampak terkejut karena merasa pernah melihat seseorang yang sangat mirip dengannya, baik dari aura maupun warna rambut dan matanya. Hal itu membuat Wilde langsung menajamkan pandangannya dan menanyai pelayan tersebut dengan serius. Teman-temannya segera menenangkan suasana, lalu Mika dengan sopan meminta pelayan itu menjelaskan lebih lanjut. Cerita kemudian kembali ke masa kini, ketika Luka berhadapan dengan sekelompok orang berpakaian compang-camping yang mengarahkan senjata api rakitan kepada mereka. Orang-orang itu mengira Luka dan rombongannya adalah orang suruhan Baron Max yang datang untuk memeriksa jebakan di sekitar desa. Mereka juga menyumpahi Baron Max karena menganggapnya sebagai musuh. Saat itu Luka memperhatikan Moula memanggil beberapa dari mereka dengan sebutan paman dan bibi, sehingga ia menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah penduduk desa. Meski diperingatkan untuk tidak bergerak, Luka melangkah maju menuju lubang jebakan tempat Huff jatuh. Ia mengatakan bahwa jika mereka menembak, anak desa yang baru kembali dari perjalanan jauh itu akan mati. Penduduk desa tampak bingung dengan kata-katanya. Luka kemudian melangkah ke dalam lubang jebakan dan berdiri di atas perisai pelindung Huff. Ia menyuruh Huff menonaktifkan perisai tersebut. Huff ragu karena melihat duri tajam di bawahnya, tetapi suara Luka yang tenang membuatnya akhirnya percaya. Saat perisai dimatikan, tubuh Huff jatuh, namun Luka menciptakan awan lembut yang menahan tubuhnya sebelum menyentuh duri. Luka lalu menyuruh Huff berpegangan erat dan dengan satu lompatan membawa mereka keluar dari lubang. Penduduk desa yang melihat kejadian itu akhirnya menyadari bahwa anak yang jatuh adalah Huff dan bahwa Moula juga ada di sana. Kesalahpahaman pun segera terselesaikan. Mereka lalu mengantar Luka dan rombongannya masuk ke desa agar tidak ada lagi yang terjebak oleh perangkap. Penduduk desa terkejut melihat Huff dan Moula kembali karena mereka seharusnya sedang belajar di akademi. Huff hanya menjelaskan secara samar bahwa akademi sedang libur sementara. Luka memanfaatkan waktu itu untuk mengamati desa Potro, kampung halaman Huff dan Moula.
Desa tersebut sangat terpencil dan jauh lebih miskin dibandingkan wilayah pedesaan yang pernah ia lihat sebelumnya. Banyak rumah hanya berupa gubuk beratap jerami. Dibandingkan dengan tempat ini, kota Bizen terasa seperti kota besar yang makmur. Luka bahkan teringat sup daging monster yang pernah mereka makan saat latihan lapangan dan merasa ngeri memikirkan kemungkinan harus memakannya lagi selama tinggal di desa itu. Setelah itu Luka menanyakan keberadaan guru, Haf dan Moula. Mereka mengatakan bahwa gurunya berada di laboratorium. Haf membawa mereka ke bangunan itu. Meskipun disebut laboratorium, bangunannya sederhana. Hanya sedikit lebih baik karena terbuat dari batu bata. Haf menjelaskan bahwa penduduk desa membangunnya untuk gurunya sebagai bentuk rasa terima kasih atas obat-obatan yang ia buat dan tukarkan dengan kebutuhan desa. Di dalam laboratorium mereka bertemu dengan Bendoiner, seorang pria parubaya berambut putih dengan wajah tegas dan hidung bengkok. Ketika melihat Haf, Ben langsung memarahinya karena mengira muridnya melarikan diri dari akademi setelah ia bersusah payah memasukkannya ke sana. Haf panik mencoba menjelaskan bahwa akademi sedang libur karena terjadi serangan teroris. Namun Ben tidak percaya karena menurutnya tidak ada orang gila yang cukup berani menyerang akademi Kekaisaran Hernan. Saat Haf semakin terpojok oleh omelan gurunya, Luka akhirnya memperkenalkan diri sebagai Luka Traverse, putra kedua keluarga Traverse dan teman Haf. Mendengar bahwa muridnya memiliki teman dari keluarga bangsawan, Ben terlihat sedikit terkejut sekaligus bangga. Ia kemudian mempersilakan mereka duduk dan berkata akan menyiapkan minuman. Sementara itu di wilayah lain, seorang penjaga berlari tergesa-gesa menuju Manor Baron Max untuk melaporkan keadaan darurat. Baron Max sedang berbicara dengan tamu misterius berjubah dan awalnya marah karena percakapan mereka terganggu. Namun tamu tersebut menyarankan agar laporan itu didengar. Penjaga kemudian melaporkan bahwa seseorang dari keluarga kekaisaran telah datang ke wilayah mereka. Baron Max sangat terkejut dan panik karena waktu kedatangannya terasa sangat buruk. Tamu berjubah itu tampak tertarik dengan kabar tersebut dan menanyakan apakah penjaga yakin dengan informasi itu. Penjaga menjelaskan bahwa ia melihat lambang kekaisaran pada identitas orang tersebut. Tamu berjubah itu kemudian meminta agar seseorang yang benar-benar melihat para tamu tersebut dibawa untuk diperiksa. Saat ia sedikit menundukkan kepala, sebagian wajahnya terlihat dari balik jubah, kulitnya sangat pucat hampir seperti orang sakit, dan senyum tipis muncul di bibirnya, menandakan ketertarikannya pada kedatangan orang yang membawa lambang kekaisaran itu. Bendoiner menyajikan minuman kepada Luka dan teman-temannya. Minuman itu hanyalah air panas yang diseduh dengan beberapa daun herbal dari pot kecil yang ia rawat sendiri. Rasanya sangat hambar, hampir seperti air hangat biasa, karena tempat terpencil seperti itu tidak mungkin memiliki kopi atau teh hitam. Saat mereka meminum minuman tersebut, Haf mulai menanyakan sesuatu yang mengganggunya sejak kedatangan mereka. Ia bertanya mengapa para penduduk desa membawa senjata api. Ben awalnya enggan menjelaskan, namun akhirnya menghela napas dan mulai bercerita karena tahu Haf tidak akan berhenti bertanya. Ben menjelaskan bahwa Baron Max telah lama mengincar desa Potro. Walaupun desa itu sebenarnya bukan wilayah kekuasaannya, Baron Max terus menuntut pajak dan berbagai kewajiban dari desa tersebut. Ben kemudian mengungkapkan bahwa alasan utama Baron Max menginginkan desa itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ben menjelaskan bahwa di daerah pedesaan seperti itu, biasanya banyak anak yang lahir tetapi banyak pula yang meninggal saat masih kecil. Namun sejak ia mulai membuat obat-obatan untuk desa tersebut, tingkat kematian anak menurun drastis. Akibatnya, populasi di wilayah Baron Max meningkat dengan cepat. Masalahnya, tanah di wilayah Max tidak mampu menghasilkan cukup makanan untuk menopang pertambahan penduduk itu. Awalnya Baron Max datang meminta bantuan makanan dari desa Potro.
Bahkan situasinya menjadi sangat buruk sampai orang-orang di wilayah Max mulai meminta daging monster untuk dimakan. Ben tidak tega melihat banyak orang kelaparan, jadi ia mengembangkan varietas kentang dan gandum yang lebih baik serta membuat suplemen yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Berkat hal itu, wilayah Baron Max mengalami kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kemakmuran itu justru memunculkan keserakahan. Setelah berhasil menimbun cadangan makanan, Baron Max mulai menginginkan lebih banyak lagi. Ia mulai berniat memperluas wilayah kekuasaannya, dan Ben menjadi kunci dari rencana tersebut. Selain ingin membawa Ben ke wilayahnya, Baron Max juga ingin menjadikan desa Potro sebagai bagian dari wilayahnya agar ia bisa meningkatkan statusnya dari Baron menjadi Viscount. Masalahnya, meskipun populasi meningkat, sebagian besar penduduk masih anak-anak sehingga tenaga kerja yang tersedia sedikit. Produksi makanan harus terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baron Max ingin membebankan kelebihan kebutuhan makanan itu kepada desa Potro. Huff sempat berpikir bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan perjanjian perdagangan, di mana desa Potro menukar makanan dengan kebutuhan lain. Namun Ben menjelaskan bahwa situasinya tidak berjalan secara normal seperti itu. Luka yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang kemudian menyimpulkan bahwa Baron Max sebenarnya hanya memerintahkan mereka untuk menyerahkan makanan secara paksa. Huff awalnya tidak percaya ada orang yang berani melakukan hal sekejam itu, tetapi Ben membenarkannya. Baron Max mengira desa Potro menjadi makmur karena suplemen pertanian yang dibuat Ben, sehingga ia yakin desa itu menyimpan banyak cadangan makanan. Ben menjelaskan bahwa meskipun tanaman yang diperbaiki bisa digunakan secara luas, suplemen pertumbuhan tanaman tidak mudah dibuat. Ia sebenarnya menyimpan suplemen itu sebagai cadangan untuk desa Potro saat terjadi kelaparan. Namun ketika ia pergi ke wilayah Max untuk membeli kebutuhan dan melihat anak-anak mati kelaparan, ia tidak tega dan memberikan suplemen itu kepada mereka. Baron Max justru menganggap Ben berbohong dan menuduhnya menyembunyikan cadangan makanan untuk desa Potro. Akibatnya, Baron Max mulai mengirim tentara untuk mengambil makanan secara paksa. Mereka bahkan mencoba menyelinap ke gudang desa untuk mencuri cadangan pangan. Ben tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Karena itulah ia memasang jebakan dan membantu penduduk desa mempersenjatai diri dengan senjata api agar Baron Max tahu bahwa desa Potro tidak mudah ditindas. Setelah suasana menjadi agak tenang, Ben bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke desa terpencil itu. Huff dengan antusias menjelaskan bahwa Otbo mengemudikan kereta otomatis hingga ke sana. Ben cukup terkejut mendengar hal itu. Ketika Otbo memperkenalkan dirinya sebagai anggota keluarga Grace, Ben semakin terkejut karena sebagai seorang alkemis ia mengenal nama keluarga tersebut. Otbo kemudian menyebut nama lengkap Ben, yaitu Ben Doiner. Mendengar hal itu, Ben langsung menatap Huff dengan tajam karena mengira muridnya membocorkan identitasnya. Huff buru-buru menyangkal dan mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui identitas Ben sebelumnya. Ia bahkan menunjukkan ramuan yang selama ini mereka gunakan dan mengatakan bahwa mereka tahu Ben yang membuatnya. Ben semakin bingung karena ramuan tersebut ia buat setelah kehancuran keluarganya, sehingga seharusnya tidak ada cara untuk menghubungkannya dengan keluarga Doiner. Pada saat itulah Luka akhirnya berbicara dengan serius. Ia memperingatkan Huff dan Moula bahwa jika mereka mendengar pembicaraan selanjutnya, mereka mungkin akan berada dalam bahaya. Namun keduanya tetap bersikeras ingin mendengarnya karena menyangkut guru mereka. Ben akhirnya menyerah dan mengizinkan percakapan itu berlanjut. Luka menjelaskan bahwa mereka tidak datang untuk membawa Ben kembali kemanapun, melainkan untuk meminta bantuan kecil. Ketika Luka menyebutkan eksperimen hyperhemia, Ben langsung terkejut karena eksperimen tersebut sangat rahasia. Ia juga terkejut bahwa anak-anak seperti mereka mengetahui tentang eksperimen itu.
Luka kemudian menjelaskan secara langsung bahwa Akademi Hernan sedang libur sementara karena serangan teroris yang dilakukan oleh Marquis Kisen, orang yang menjalankan eksperimen hyperhemia. Ben kembali terkejut karena Luka bahkan mengetahui keterlibatan keluarga Kisen dalam eksperimen tersebut. Ia mengakui bahwa banyak keluarga kecil, termasuk keluarga Doiner, dijadikan kambing hitam setelah eksperimen itu terungkap dan kemudian dihancurkan. Ben menyalahkan keserakahannya sendiri atas kehancuran keluarganya. Ia memandang keluar jendela dengan perasaan bersalah, memikirkan kemungkinan desa Potro akan mengalami nasib yang sama karena dirinya. Namun Luka tidak tertarik pada penyesalan itu. Ia langsung menanyakan hal yang benar-benar ia butuhkan, yaitu apakah hasil eksperimen hyperhemia dapat digunakan untuk memulihkan life force miliknya yang telah terkuras. Ben terlihat heran dan memeriksa tubuh Luka dengan alat pembesar. Ia segera menyadari bahwa vitalitas Luka memang tidak stabil, seolah-olah ia terkena kutukan atau penyakit serius. Luka menjelaskan dengan santai bahwa ia menghabiskan banyak life force untuk menghentikan serangan teroris sebelumnya dan sekarang perlu memulihkannya. Ben akhirnya mengakui bahwa ia memang bisa memulihkan life force yang hilang, tetapi prosesnya tidak mudah. Ketika Luka menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan, Ben mengatakan bahwa sebenarnya ia bisa melakukannya segera jika mereka memiliki bahan yang diperlukan. Namun bahan yang dibutuhkan untuk eksperimen hyperhemia bukanlah sesuatu yang biasa. Setelah ragu sejenak dan melirik Haf serta Moula, Ben dengan pahit mengatakan bahwa bahan tersebut adalah manusia. Sementara itu di tempat lain, seorang penjaga yang sebelumnya memeriksa Luka dan teman-temannya sedang mengalami sesuatu yang mengerikan. Tentakel putih pucat menembus kepalanya sementara sosok berjubah menyerap jiwanya. Baron Max dan para penjaganya menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan ritual yang disebut Soul Feasting milik kaum albino. Setelah ritual itu selesai, sosok berjubah itu menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada anggota keluarga kekaisaran yang datang. Orang-orang yang tiba di wilayah tersebut hanyalah para siswa dari Akademi Kerajaan Hernan. Baron Max merasa kesal mendengar hal itu, tetapi sosok berjubah itu justru tampak senang. Ia tersenyum lebar dan mengatakan bahwa keadaan ini justru menguntungkan mereka. Ia kemudian menyatakan niatnya untuk menjadikan para siswa tersebut sebagai anggota kaum albino juga. Suasana di dalam laboratorium Ben menjadi sangat tegang, setelah ia mengungkapkan bahwa bahan yang dibutuhkan untuk eksperimen hyperhemia adalah manusia. Haf adalah orang yang paling terkejut mendengar hal itu. Ia tidak menyangka bahwa guru yang ia hormati pernah melakukan eksperimen yang menggunakan manusia sebagai bahan. Ben sendiri tampak diliputi berbagai emosi yang rumit. Rasa malu atas masa lalunya, rasa bersalah terhadap para korban eksperimen, serta ketakutan bahwa muridnya akan kecewa kepadanya terlihat jelas di wajahnya. Ia tidak mampu langsung menjelaskan apapun. Namun Luka tidak tampak terkejut sama sekali. Dengan sikap tenang, ia mengatakan bahwa masalah antara guru dan murid bisa dibicarakan nanti. Ia hanya ingin mengetahui apakah eksperimen itu benar-benar membutuhkan manusia sebagai bahan dan apakah ada efek samping dari proses tersebut. Haf semakin terkejut ketika menyadari maksud Luka. Ia bertanya apakah Luka benar-benar berniat menggunakan manusia sebagai bahan eksperimen. Luka menjawab dengan tenang bahwa ia tidak bermoral untuk mengorbankan orang yang tidak bersalah. Tetapi ia juga bukan orang yang begitu idealis hingga menolak menghukum mereka yang mengancam hidupnya. Jika ada orang yang mencoba menyerangnya, ia tidak akan ragu memanfaatkan mereka sebagai bahan untuk memulihkan life force miliknya. Sambil berkata demikian, Luka menatap keluar jendela. Ia mengatakan bahwa kebetulan orang-orang seperti itu akan segera datang, sehingga tidak ada alasan untuk menolak kesempatan tersebut. Ia kemudian kembali bertanya kepada Ben apakah ia bisa memulihkan life force miliknya jika bahan yang diperlukan tersedia.
dan jika mungkin tanpa efek samping. Ben berpikir sejenak sebelum menjawab. Ia menjelaskan bahwa jika tujuan eksperimen hanya untuk memulihkan Life-Force alami yang rusak, bukan menambah Life-Force seperti eksperimen hyperhemia asli, maka seharusnya tidak ada efek samping. Satu-satunya masalah adalah peralatan di desa ini tidak lengkap, sehingga proses ekstraksi Life-Force dari bahan akan memakan waktu. Namun setelah ekstraksi selesai, proses pemulihannya sendiri bisa dilakukan dengan cepat. Luka merasa lega mendengar bahwa tidak akan ada efek samping. Ia mengatakan bahwa ia lebih suka menghindari hasil yang terlihat aneh atau tidak wajar. Ben tampak penasaran dengan ucapan itu dan menyadari bahwa Luka seolah pernah melihat hasil eksperimen hyperhemia sebelumnya. Luka kemudian menjawab dengan santai bahwa ia mengetahui eksperimen tersebut karena orang yang melakukan serangan teroris di akademi adalah Marquis Kisen, orang yang memimpin eksperimen hyperhemia. Ben sangat terkejut mendengar hal itu. Ia bertanya apakah eksperimen tersebut berhasil menciptakan bentuk kehidupan sempurna. Luka menjelaskan bahwa ia tidak tahu apakah itu bisa disebut bentuk kehidupan sempurna, tetapi seseorang memang berubah menjadi raksasa akibat eksperimen tersebut. Mendengar hal itu, mata Ben sempat berbinar karena rasa penasaran ilmiah, tetapi segera meredup karena ia menyadari bahwa bahkan setelah kehancuran keluarganya akibat eksperimen tersebut, ia masih tertarik pada hasilnya. Luka kemudian kembali ke topik utama dan bertanya apakah Ben benar-benar berniat membantu secara cuma-cuma. Ben tampak ragu menjawab. Namun sebelum ia mengatakan apapun, Luka mengatakan bahwa pembayaran untuk bantuan itu bisa berupa perlindungan terhadap desa Potro. Ia mengatakan bahwa ia memang berniat melindungi desa tersebut, sehingga itu bisa dianggap sebagai imbalan yang adil. Ben tampak tidak yakin bagaimana Luka akan melindungi desa itu. Ia bertanya apakah Luka berencana menggunakan pengaruh keluarganya. Luka menjawab bahwa ia sudah mengatakan sebelumnya bahwa ia menghentikan serangan teroris di akademi yang dilakukan oleh Marquis Kisen. Mendengar hal itu, Ben mulai memahami bahwa anak bangsawan muda di hadapannya bukan orang biasa. Saat itu Otbo menyatakan kekhawatirannya karena Luka belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Luka menjawab bahwa lukanya hampir sembuh sepenuhnya. Ia memang pulih dengan sangat cepat setelah menggunakan kekuatan awan dari kemampuan Different World untuk melindungi tubuhnya. Setelah beristirahat beberapa hari di dalam kereta otomatis, kondisinya hampir kembali seperti semula. Luka juga menambahkan bahwa bahkan tanpa dirinya, ada seseorang di kelompok mereka yang mampu menghadapi pasukan Baron Max sendirian. Otbo tidak langsung mengerti siapa yang dimaksud. Luka kemudian melirik ke arah Bella yang sejak tadi berdiri dengan senyum tenang. Otbo akhirnya menyadari bahwa Bella mungkin jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Bella sendiri menyarankan pendekatan lain. Ia mengatakan bahwa mereka bisa memanfaatkan status bangsawan Luka untuk menekan Baron Max tanpa harus bertarung. Karena desa ini sebenarnya merupakan tanah milik negara, Baron Max tidak memiliki hak untuk menguasainya. Secara hukum mereka berada di pihak yang benar, sehingga konflik mungkin bisa dihindari. Luka mempertimbangkan usulan itu sejenak, tetapi ia juga memikirkan bahwa tanpa konflik, ia tidak akan mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk memulihkan Life-Force miliknya. Bella tidak mampu melanjutkan ucapannya karena menyadari bahwa untuk memulihkan Life-Force Luka memang dibutuhkan manusia sebagai bahan. Pada saat itu, sebuah lonceng tiba-tiba berbunyi keras dari luar desa. Ben langsung menunjukkan ekspresi pahit dan mengatakan bahwa orang-orang Baron Max telah datang. Luka berdiri dan mengatakan bahwa mereka harus menghadapi mereka, entah akan terjadi pertempuran atau tidak. Tak lama kemudian, seorang pria bersenjata yang tampaknya merupakan ksatria Baron Max maju ke depan desa dan mengumumkan bahwa jika penduduk desa Potro tidak menyerah dengan damai, mereka akan dihukum berat karena menentang perintah seorang bangsawan.
Penduduk desa segera membalas teriakan itu dan mengatakan bahwa mereka bukan rakyat Baron Max, melainkan bagian dari wilayah Parama. Ksatria itu menjawab bahwa keluarga Parama telah punah, sehingga penduduk desa tidak lagi memiliki tuan dan harus mematuhi bangsawan terdekat. Mendengar hal itu, Luka yang baru tiba di barisan depan tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa jika Milia berada di sana, situasi ini pasti akan menjadi tontonan yang menarik, karena desa ini sebenarnya adalah tanah milik negara, yang berarti berada langsung di bawah kekuasaan kekaisaran. Luka kemudian berjalan melewati para penduduk desa menuju garis depan. Ia meminta Otbo menggunakan sihir penguat suara, tetapi Otbo tampak tidak mampu melakukannya. Huff kemudian menyerahkan sebuah alat seperti megafon buatannya sendiri kepada Luka. Ketika Luka pertama kali menggunakannya untuk berdeham, suara yang dihasilkan terlalu keras hingga membuat semua orang menutup telinga. Huff segera menurunkan kekuatan alat tersebut, dan Luka mulai berbicara dengan suara yang diperkuat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Luka Traverse, putra kedua keluarga Count Traverse. Ksatria Baron Max kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Martro. Luka segera menunjukkan kesalahan dalam pernyataan Martro. Ia menjelaskan bahwa desa ini adalah tanah milik negara, sehingga penduduknya berada di bawah perlindungan keluarga kekaisaran. Karena itu Baron Max tidak memiliki hak apapun untuk menindas mereka. Luka juga menyatakan bahwa keluarga Traverse adalah Fang dari Kekaisaran Hernan, yang memiliki kewajiban untuk menindak siapapun yang memberontak terhadap kekaisaran. Ia kemudian menghunus pedangnya dan memperingatkan bahwa jika Baron Max terus menindas penduduk desa Potro, mereka harus menghadapi dirinya terlebih dahulu. Saat itu seorang pria gemuk dengan perut besar muncul dari barisan pasukan Baron Max. Ia menuduh Luka berbohong dan berpura-pura menjadi anggota keluarga Traverse. Luka langsung menyadari bahwa pria itu adalah Kobak Max, kepala keluarga Baron Max sendiri. Kobak Max berargumen bahwa tidak masuk akal bagi anggota keluarga Traverse datang ke daerah terpencil seperti itu. Luka mengakui bahwa argumen itu masuk akal, karena keluarga Traverse biasanya bertugas di garis depan timur. Namun ia tetap menantang mereka. Ketika Kobak Max menuduhnya menipu orang tanpa bukti dan mengancam akan memenggal kepalanya, Luka hanya menanggapi dengan sinis. Ia mematikan megafon, mengembalikannya kepada Huff, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak keras menantang mereka untuk datang menyerangnya. Teriakan Luka begitu kuat hingga menggema di seluruh desa dan membuat para tentara Baron Max terdiam sejenak. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang anak kecil bisa memancarkan tekanan sebesar itu. Namun Kobak Max akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Para tentara segera maju sambil berteriak. Penduduk desa yang melihat mereka mendekat akhirnya menembakkan senjata api mereka. Tembakan terdengar berkali-kali, karena senjata api juga digunakan di dunia ini, meskipun biasanya kalah efektif dibandingkan perangkat sihir. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Meskipun peluru mengenai tubuh para tentara, mereka tetap berjalan tanpa terpengaruh seolah mengenakan perlindungan khusus. Kobak Max tertawa karena ia sudah memperkirakan penduduk desa akan menggunakan senjata api. Ternyata para tentara mengenakan perlengkapan pelindung yang mampu menahan peluru. Melihat senjata mereka tidak efektif, para penduduk desa mulai panik dan mundur. Kobak Max kemudian memerintahkan para tentaranya untuk menangkap Luka terlebih dahulu. Para tentara segera mengepung Luka dari segala arah. Namun Luka tetap berdiri sendirian tanpa mundur sedikit pun. Ketika para tentara mengayunkan pedang mereka, cahaya pedang Luka berkilat cepat. Dalam sekejap, para tentara di sekelilingnya jatuh sambil berteriak kesakitan. Kobak Max menatap dengan terkejut ketika melihat para prajuritnya tumbang. Pedang Luka bersinar dengan cahaya biru saat ia berdiri tenang di tengah mereka. Dengan nada dingin,
Luka mengatakan bahwa perlindungan biasa tidak mungkin mampu menahan pedangnya. Para prajurit pribadi yang sebelumnya mengepung Luka kini tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Banyak dari mereka kehilangan lengan atau kaki akibat tebasan pedangnya. Luka sebenarnya bisa saja memenggal kepala mereka dengan mudah, tetapi ia sengaja tidak membunuh mereka. Tujuannya bukanlah pembantaian, melainkan memanfaatkan mereka untuk memulihkan Life Force miliknya. Di dalam pikirannya, Luka menghitung berapa banyak orang yang perlu digunakan sebagai bahan. Ia tidak merasa simpati khusus terhadap para prajurit itu, tetapi juga tidak menganggap dirinya kejam. Baginya, mereka adalah orang-orang yang datang untuk menjarah desa. Ia yakin mereka tidak datang hanya untuk mengambil makanan. Mengingat kejadian yang pernah menimpa Bella di kota tambang Vizel, Luka tahu betul apa yang biasanya dilakukan para penjara terhadap desa terpencil. Selain itu, ia juga merasa ada sesuatu yang aneh. Desa Baron Max bahkan tidak memiliki cadangan makanan, tetapi semua prajuritnya dilengkapi dengan perlengkapan pelindung mahal. Hal itu jelas tidak masuk akal bagi wilayah miskin seperti itu. Kesimpulan Luka sederhana, ada pihak lain yang mendukung Baron Max dari belakang. Karena itu Luka tetap memegang pedangnya dengan tatapan dingin tanpa sedikit pun keraguan. Orang-orang yang melihat pertempuran tadi masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka terkejut karena Luka mampu menggunakan Magic Power Choating, teknik yang melapisi senjata dengan kekuatan sihir. Bahkan di luar daerah terpencil seperti ini, pendekar pedang yang mampu menggunakan teknik tersebut sudah sangat jarang. Bahkan di antara para ksatria yang mendapat pelatihan profesional, masih banyak yang tidak mampu menggunakan teknik itu. Alasannya sederhana. Di era sekarang, teknik tersebut sudah tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Perkembangan alat sihir membuat para bangsawan lebih memilih memproduksi Magic Soldiers, prajurit yang dilengkapi perlengkapan sihir. Biayanya jauh lebih murah dibandingkan melatih seorang ksatria kuat. Jika seorang ksatria kuat mati, kerugiannya sangat besar. Tetapi jika seorang Magic Soldier mati, selama perlengkapan sihirnya masih bisa diambil kembali, kerugiannya hampir tidak berarti. Karena itulah kebanyakan wilayah sekarang mengandalkan pasukan yang dipersenjatai alat sihir daripada ksatria kuat. Di daerah pedesaan seperti ini, hampir tidak ada ksatria yang mampu menggunakan Magic Power Choating. Karena itulah ketika mereka melihat Luka menggunakan teknik tersebut, rasa takut langsung menyelimuti mereka. Magic Power Choating tetap menjadi simbol kekuatan seorang ksatria sejati. Para prajurit Baron Max segera kehilangan semangat bertarung. Mereka menyadari bahwa perlengkapan pelindung yang selama ini mereka andalkan tidak berguna melawan pedang Luka. Beberapa dari mereka mulai mundur perlahan. Melihat pasukannya gentar, Baron Kobak Max berteriak marah agar mereka segera menangkap Luka. Namun tidak ada seorang pun yang bergerak. Ksatria satu-satunya keluarga Max, Marthro, akhirnya mencoba menenangkan tuannya. Ia mengatakan bahwa moral pasukan sudah hancur dan melanjutkan pertempuran hanya akan sia-sia. Kobak Max menggigit bibirnya dengan kesal sebelum akhirnya memerintahkan mundur. Marthro kemudian memerintahkan seluruh pasukan untuk menarik diri sambil membawa para prajurit yang terluka atau yang terjebak perangkap. Para prajurit segera melarikan diri, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekati para prajurit yang tergeletak di dekat Luka dengan anggota tubuh terputus. Orang-orang yang terluka itu memohon agar dibawa pergi, tetapi tidak ada yang menolong mereka. Mereka mulai kehilangan banyak darah dan perlahan sekarat. Melihat keadaan itu, Luka mendecakkan lidahnya lalu menoleh kepada Haf yang terlihat murung. Ia bertanya apakah Haf bisa memberikan pertolongan pertama. Ketika Haf mengangguk, Luka memintanya menolong para prajurit itu karena ia membutuhkan mereka tetap hidup. Satu-satunya cara untuk mengekstrak Life Force adalah dari manusia yang masih hidup. Dengan ekspresi rumit,
Huff mengeluarkan kapsul obat dan mulai memberikan pertolongan pertama kepada para prajurit yang hampir mati. Sementara itu penduduk desa Potrow bersorak gembira. Mereka tidak menyangka bisa mengusir pasukan Baron Max. Mereka merayakan kemenangan itu dengan penuh kegembiraan. Namun Huff hanya bisa menggigit bibirnya sambil merawat para prajurit yang terluka. Pada akhirnya ia tahu bahwa desa itu selamat hanya karena luka. Beberapa waktu kemudian, di kastil milik keluarga Max, Kobak Max sedang memarahi Martro dengan penuh amarah. Ia tidak percaya bahwa seorang siswa akademi mampu menggunakan magic power Choating. Martro hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf. Sejak kecil ia memang lebih besar dan kuat dibanding orang lain, sehingga Kobak memilihnya sebagai ksatria keluarga. Namun ia tidak pernah benar-benar mempelajari teknik pedang dengan serius. Karena itu ia sama sekali tidak memiliki peluang melawan luka. Saat Kobak masih marah-marah, tiba-tiba seseorang berjubah muncul di ruangan itu. Kobak terkejut tetapi segera memaksakan senyum. Orang berjubah itu memperkenalkan dirinya dengan santai sebagai Montana. Sejak menyaksikan suatu peristiwa mengerikan yang disebut sebagai pesta, Kobak tidak berani memperlakukan orang ini seperti tamu biasa. Bahkan memikirkan pengalaman itu saja membuatnya merasa sesak. Montana mengatakan bahwa situasi yang terjadi merupakan masalah kecil. Ia juga mengingatkan bahwa perlengkapan pelindung yang digunakan pasukan Max sebenarnya dipinjamkan oleh organisasi albino. Kobak menjadi gugup karena kegagalan ini berarti ia tidak mampu memenuhi harapan mereka. Namun Montana mengatakan bahwa albino tidak akan meninggalkan sekutu hanya karena kegagalan kecil. Mendengar hal itu, Kobak merasa sedikit lega. Kemudian Montana meminta Kobak mengumpulkan seluruh prajuritnya. Kobak tidak mengerti maksudnya, tetapi Montana tertawa dan menjelaskan bahwa albino tidak mungkin membiarkan kerugian seperti ini begitu saja. Jika sekutu mereka kalah, mereka harus memastikan kerugian itu dibayar. Ia kemudian mengatakan bahwa albino memiliki teknik rahasia untuk memperkuat pasukan Kobak. Mendengar kata teknik rahasia, Kobak merasakan firasat buruk. Montana tersenyum licik dan menjelaskan bahwa teknik rahasia albino hanyalah satu hal, kekuatan untuk membuat manusia menjadi berani. Sementara itu di desa Potrow, Luka membawa para prajurit yang terluka ke tempat Ben. Ben memeriksa mereka dan mengatakan bahwa meskipun mereka kehilangan banyak darah, mereka masih bisa digunakan. Huff yang melihat hal itu terlihat sangat tidak nyaman. Luka menyadari ekspresinya dan bertanya apakah Huff ingin mengatakan sesuatu. Huff ragu-ragu lalu bertanya apakah mereka tidak sebaiknya mempertimbangkan metode lain. Luka meminta Moula membawa Huff pergi jika ia tidak sanggup melihat proses alkimia menggunakan manusia. Namun Huff tetap bersikeras dan bertanya apakah Life-Force monster bisa digunakan sebagai pengganti manusia. Ben langsung membantah gagasan itu. Ia menjelaskan bahwa Life-Force manusia dan monster berbeda. Banyak alkemis berbakat di masa lalu sudah mencoba berbagai metode, tetapi semuanya gagal. Pada akhirnya mereka hanya menemukan satu cara, menggunakan manusia. Pengorbanan manusia itulah yang diperlukan untuk menciptakan bentuk kehidupan tertinggi dalam eksperimen hyperhemia. Setelah mengatakan itu, Ben mulai menyiapkan lingkaran sihir berbentuk segitiga terbalik dan meletakkan para prajurit yang terluka di atasnya. Ia membuat lingkaran sihir lain di tempat terpisah dan menghubungkannya dengan formasi alkimia. Di lingkaran kecil itu ia menaruh sebuah labu kaca. Ketika formasi diaktifkan, tubuh para prajurit perlahan mengering sementara cairan merah mulai mengisi labu tersebut. Ben menjelaskan bahwa proses ini akan memakan waktu 2-3 hari. Luka mengatakan bahwa itu bukan masalah karena perjalanan mereka masih memiliki waktu sekitar 2 minggu berkat kemampuan mengemudi Outbow yang sangat cepat. Ben kemudian mengusulkan agar mereka makan bersama.
Melihat Luka dan Ben berbicara santai seolah tidak terjadi apa-apa, Huff merasa mual. Luka menyadari ekspresinya dan bertanya apakah yang membuatnya tidak nyaman adalah penggunaan manusia sebagai bahan atau fakta bahwa para prajurit itu sebenarnya hanya orang-orang yang dipaksa oleh Baron Max. Huff menjawab bahwa keduanya membuatnya tidak nyaman. Luka kemudian mengatakan bahwa jika begitu, lain kali ia tidak akan melakukan apapun ketika pasukan Baron Max datang. Jika sesuatu terjadi pada penduduk desa, Huff tidak boleh menyalahkannya. Huff terkejut ketika Luka mengatakan bahwa Baron Max pasti akan datang lagi. Menurut Luka, mustahil seorang baron pedesaan mampu melengkapi seluruh pasukannya dengan perlengkapan pelindung tanpa dukungan pihak lain. Karena itu mereka pasti akan kembali dengan pasukan yang lebih kuat. Luka kemudian menjelaskan dengan dingin bahwa jika ia tidak bertindak tadi, para penduduk desalah yang akan kehilangan lengan dan kaki, bukan para prajurit itu. Ia bertanya apakah para prajurit yang datang untuk menjarah desa benar-benar bisa dianggap tidak bersalah. Huff tidak bisa menjawab. Setelah itu Luka mengatakan bahwa mereka sebaiknya pergi makan. Namun tepat saat ia hendak pergi, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Sebuah kilatan kekuatan petir terasa membakar sesuatu di luar. Pada saat yang sama terdengar suara peluit Waisel. Luka berhenti sejenak dengan ekspresi aneh lalu mengatakan kepada yang lain agar mereka pergi lebih dulu. Ia mengatakan ada sesuatu yang perlu ia periksa sendiri. Luka segera menuju tempat yang sepi setelah merasakan sesuatu yang aneh sebelumnya. Begitu ia tiba di tempat tanpa orang, seekor burung kecil berwarna biru muncul sambil bersiul keras. Itu adalah Waisel, yang sudah lama tidak ia temui. Luka memperhatikan bahwa sayap Waisel tampak sedikit lebih besar dibanding sebelumnya. Luka langsung menanyakan apa yang terjadi, karena ia merasakan bahwa Waisel baru saja menggunakan kekuatan petir. Biasanya Waisel tidak akan menggunakan kekuatan langit tanpa alasan penting. Jika ia sampai menggunakan kekuatan itu, berarti ada sesuatu yang benar-benar berbahaya. Waisel dengan penuh semangat menjelaskan bahwa ia menemukan seekor serangga aneh. Luka kebingungan mendengar penjelasan itu. Ia mencoba menebak apakah yang dimaksud Waisel adalah makhluk besar seperti Great Worm, monster raksasa yang bisa membelah tanah, menciptakan sungai, dan membuat gua di pegunungan. Namun Waisel langsung membantah. Ia mengatakan bukan masalah ukuran, melainkan makhluk itu terasa agak mirip dengan dirinya. Penjelasan itu semakin membuat Luka bingung. Untuk memperjelas, Luka meminta Waisel menggunakan kekuatan awan untuk menunjukkan bentuk makhluk yang ia lihat. Waisel kemudian mengepakkan sayapnya dan membentuk sosok makhluk dari awan. Ketika Luka melihat bentuk itu, ia langsung menyadari bahwa itu bukan serangga, melainkan seekor ular. Awalnya ia sempat mengira itu seperti cacing tanah besar, tetapi setelah melihat kepalanya ia yakin itu adalah ular. Ular yang dibentuk dari awan itu memiliki tubuh putih pucat dan mata merah terang. Luka memandanginya beberapa saat dan segera memahami apa arti ciri-ciri tersebut. Itu adalah tanda khas dari albino. Waisel mengaku tidak sepenuhnya ingat apa makhluk itu, tetapi ia merasa instingnya mengatakan bahwa makhluk tersebut berbahaya, sehingga ia langsung menghancurkannya dengan petir. Luka menyadari bahwa insting Waisel mungkin berasal dari sifatnya sebagai makhluk yang mewakili alam. Ia mungkin secara naluriah merasakan ancaman dari Great Soul, senjata biologis buatan manusia yang dianggap sebagai salah satu ciptaan paling berbahaya. Luka merasa situasi ini sangat merepotkan. Ia sebenarnya berharap tidak akan bertemu albino secepat ini. Organisasi itu terkenal sangat kuat. Para anggota tingkat menengah saja hampir semuanya berada di tingkat master dalam kekuatan tempur. Ia sendiri masih berada di tingkat expert, yaitu tahap di mana seorang pendekar mampu menggunakan teknik seperti SWOT energy, aura, atau magic power coating.
Tingkat di atasnya adalah Master, yang mampu menggunakan teknik seperti Sword Force atau Aura Blade. Sedangkan tingkat tertinggi adalah Grandmaster, yang menguasai kekuatan kehendak Transcendence seperti True Sword. Sebagian besar pendekar pedang bahkan tidak pernah melampaui tingkat expert sepanjang hidup mereka. Luka juga masih berada di tingkat itu, meskipun ia berada di bagian tengah dari para expert. Namun ia juga menyadari bahwa kekuatannya tidak bisa dinilai hanya dari ilmu pedang. Ia memiliki kekuatan langit melalui Wisel, yang bisa mengubah hasil pertempuran tergantung situasinya. Meski begitu, ia masih ingat bagaimana Creepy dengan mudah mengalahkannya tanpa menggunakan sihir sama sekali. Itu membuatnya merasa bahwa menghadapi musuh tingkat master tingkat tinggi masih sangat berbahaya baginya. Luka mencoba menenangkan pikirannya dengan mengingat bahwa ia telah memperoleh kekuatan awan sejak saat itu. Selain itu, ia juga akan segera mempelajari gaya pedang baru dari Creepy. Creepy pernah mengatakan bahwa gaya pedang keluarga Traverse yang dipelajari Luka sebenarnya tidak cocok untuknya. Creepy bahkan berjanji akan mengajarinya teknik baru agar suatu hari Luka bisa mengalahkan Wilde Traverse. Karena Creepy bukan tipe orang yang suka bicara kosong, Luka cukup menantikan perkembangan kekuatannya setelah mempelajari gaya pedang baru itu. Luka kemudian bertanya kepada Wisel dari mana ular tadi muncul. Wisel menjawab bahwa makhluk itu berasal dari kelompok prajurit yang melarikan diri setelah pertempuran dengan Luka. Mendengar itu, Luka semakin yakin bahwa Albino berada di balik Baron Max. Namun ada sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Berdasarkan informasi yang pernah ia cari sebelumnya, tidak ada hubungan langsung antara Albino dan Baron Max. Selain itu, wilayah ini hanyalah daerah terpencil yang hampir tidak memiliki nilai strategis. Mengapa organisasi seperti Albino datang ke tempat terpencil seperti ini? Luka mulai memikirkan kemungkinan lain. Satu-satunya orang yang memiliki nilai di desa ini adalah Bendoiner, seorang alkemis yang terkenal di daerah tersebut karena ramuan alkimianya yang sangat berguna. Namun Luka tetap merasa ada yang aneh. Jika Albino memang mengincar Ben, mereka seharusnya bisa langsung menculiknya tanpa perlu menggunakan Baron Max sebagai perantara. Semakin dipikirkan, Luka semakin merasa ada kemungkinan lain. Satu nama tiba-tiba muncul di pikirannya. Montana Wei. Montana adalah anggota Albino yang terkenal sangat kejam dan suka menggunakan metode rumit hanya demi kesenangan. Jika benar dia yang berada di balik semua ini, maka semuanya mulai masuk akal. Namun bagi Luka, itu justru kabar yang sangat buruk. Montana Wei terkenal sangat gigih. Jika ia sudah menargetkan seseorang, maka satu-satunya akhir adalah kematian salah satu pihak. Bahkan jika Montana dibunuh, ia bisa bangkit kembali berkali-kali berkat kekuatan White Noise. White Noise adalah senjata biologis yang lebih mirip sistem kolektif seperti sarang lebah. Ada satu tubuh utama yang berperan seperti ratu, dan dari tubuh itu lahir klon-klon yang berfungsi seperti lebah pekerja. Klon-klon itu bisa memasuki tubuh manusia seperti parasit dan mengendalikannya. Para perwira albino memperoleh kekuatan dengan menampung banyak klon White Noise di dalam tubuh mereka. Bahkan orang biasa tanpa pelatihan pun bisa menjadi jauh lebih kuat jika memiliki satu klon. Semakin banyak klon yang dimiliki, semakin besar kekuatan yang diperoleh. Itulah sebabnya para anggota albino selalu patuh kepada pemimpin mereka, Ravinia Wei, karena hanya dia yang bisa memberikan klon White Noise. Selain memberikan kekuatan, White Noise juga memiliki efek mempengaruhi pikiran manusia. Namun ada satu kelemahan penting. Klon White Noise tidak bisa langsung memasuki tubuh baru tanpa perantara dari tubuh utama. Luka kemudian mengingat bahwa Wisel berhasil menghancurkan ular yang terinfeksi White Noise dengan kekuatan petir. Ia mulai berpikir bahwa kekuatan petir mungkin efektif melawan White Noise.
Tiba-tiba Weisel mengatakan bahwa kekuatan petir memang sangat efektif melawan makhluk seperti itu karena petir adalah kekuatan alam yang kuat melawan kekuatan jahat. Luka sedikit bingung dengan penjelasan itu. Dalam cerita yang ia ketahui, Great Soul sebenarnya tidak dianggap sebagai kekuatan jahat. Ia digambarkan sebagai pencapaian besar umat manusia yang diciptakan untuk melawan kejahatan. Namun Luka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan perbedaan sudut pandang itu sekarang. Jika petir benar-benar efektif melawan white noise, maka itu bisa menjadi keuntungan besar. Ia pun segera memikirkan sebuah rencana dan meminta bantuan Weisel. Sementara itu di wilayah Baron Max, Montana Wei merasakan bahwa salah satu fragmen white noise yang terhubung dengannya tiba-tiba menghilang. Ia menduga seseorang telah menghancurkan makhluk yang terinfeksi white noise itu. Alih-alih marah, Montana justru merasa tertarik. Ia berpikir bahwa orang yang mampu melakukan itu pasti cukup kuat sehingga perjalanan panjangnya ke daerah terpencil ini tidak sia-sia. Montana juga memikirkan tentang alkemis yang tinggal di desa Potro. Di wilayah selatan yang terpencil seperti ini, alkemis merupakan profesi yang sangat langka dan berharga. Ia menduga bahwa alkemis tersebut mungkin sedang bersembunyi karena suatu alasan. Jika benar demikian, menculiknya dan menjadikannya milik albino tidak akan menimbulkan masalah. Saat itu Baron Kobak Max datang melaporkan bahwa semua prajurit pribadi telah dikumpulkan sesuai perintah. Montana tersenyum cerah dan mengatakan bahwa ia akan menunjukkan teknik rahasia albino kepada Baron Max. Meski terlihat enggan, Kobak tidak memiliki pilihan selain menurut. Ketika mereka tiba di lapangan terbuka di wilayahnya, para prajurit yang sebagian besar adalah petani yang dipaksa menjadi tentara telah berkumpul. Banyak dari mereka mengeluh karena harus meninggalkan pekerjaan ladang, tetapi sebagian masih percaya kepada Baron karena kondisi wilayah memang sempat membaik. Montana kemudian berdiri di depan mereka dan meminta semua orang memperhatikannya. Perlahan ia melepaskan jubahnya. Para prajurit terkejut melihat tubuhnya yang memiliki rambut putih, kulit pucat, dan mata merah. Montana lalu mengatakan bahwa ia akan memberikan berkat kepada mereka semua. Berkat yang akan membuat mereka lebih berani dan lebih kuat. Namun tiba-tiba puluhan tentakel putih keluar dari tubuhnya. Pemandangan itu begitu menjijikkan hingga membuat semua orang ketakutan. Para prajurit langsung panik dan mencoba melarikan diri sambil berteriak bahwa Montana adalah monster. Namun tentakel-tentakel itu bergerak lebih cepat dan langsung menembus tubuh mereka satu persatu. Montana tersenyum licik saat tentakel white noise memasuki tubuh para prajurit. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang mereka semua akan menjadi bagian dari dirinya. Di saat yang sama, seekor burung kecil berwarna biru yang diam-diam mengamati kejadian itu dari kejauhan perlahan terbang pergi meninggalkan tempat tersebut. Dijelaskan bahwa infeksi white noise memiliki dua metode utama. Metode pertama adalah infeksi sukarela, yaitu ketika target menerima white noise melalui semacam koneksi pikiran bersama. Cara ini biasanya digunakan untuk anggota biasa dan para perwira organisasi albino. Metode kedua adalah infeksi paksa. Dalam metode ini, white noise dimasukkan secara paksa ke dalam tubuh seseorang yang menolak. Pikiran korban kemudian dimanipulasi secara paksa oleh white noise. Namun metode ini memiliki risiko besar. Jika white noise dipaksakan ke dalam pikiran yang menolak terlalu keras, korban biasanya mengalami rasa sakit yang luar biasa hingga otaknya mati. Setelah Montana Wei melakukan infeksi paksa terhadap para prajurit wilayah Baron Max, banyak dari mereka yang langsung menjadi mayat hidup tanpa kesadaran dan tergeletak di tanah. Namun Montana tampak cukup puas karena sekitar 80% dari mereka masih bisa berdiri. Walaupun sebagian dari mereka hanya mengeluarkan suara mekanis dan tampak seperti boneka kosong, jumlah itu tetap dianggap cukup berhasil bagi Montana.
Di antara para korban yang benar-benar kehilangan kesadaran sepenuhnya terdapat Baron Max sendiri. Baron itu tergeletak di tanah dengan mata terbuka lebar, mengeluarkan air liur dan hanya mampu mengerang tanpa makna. Montana memandangnya dengan ekspresi mengejek, lalu mengabaikannya begitu saja. Ia berencana menunggu sampai proses sinkronisasi white noise dalam tubuh para korban selesai sebelum pergi menuju desa berikutnya. Saat itu seorang ksatria muncul di tempat tersebut. Dia adalah Martro, satu-satunya ksatria yang melayani wilayah Baron Max. Martro sebelumnya sempat pergi untuk mengurus urusan wilayah, dan ketika kembali ia menemukan pemandangan mengerikan itu. Martro langsung memaki Montana dengan marah. Sejak awal ia sudah memiliki firasat buruk tentang orang yang dibawa Baron Max itu. Sekarang ia melihat sendiri bagaimana tuannya dan rakyat wilayah itu telah berubah menjadi korban kekejaman Montana. Martro mencabut pedangnya dan bersumpah akan memenggal kepala Montana untuk memulihkan wilayah tersebut. Montana hanya tersenyum sinis dan mengejeknya seperti seekor anjing yang meratapi kematian tuannya. Sebelum Martro sempat menyerang, Montana bergerak dengan sangat cepat dan menusukkan tangannya langsung ke perut Martro. Tangannya menembus tubuh ksatria itu dengan mudah hingga keluar dari punggungnya. Martro mengerang kesakitan tanpa mampu melawan. Montana kemudian berbisik di telinganya bahwa ia akan mati. Dari lengannya muncul tentakel putih yang langsung merobek tubuh Martro hingga hancur. Darah berceceran dan membasahi kulit pucat Montana. Ia menjilat darah yang mengenai bibirnya sambil menunjukkan senyum penuh kenikmatan. Montana mengaku bahwa itulah alasan ia menyukai daerah pedesaan. Di tempat seperti ini ia bisa melakukan pembantaian sesuka hati tanpa diganggu oleh penjaga atau pihak berwenang. Memang sejak awal Montana datang ke daerah terpencil ini dengan tujuan sederhana, membunuh manusia sebanyak yang ia inginkan. Setelah itu ia memandang ke arah pemukiman wilayah Baron Max yang masih tampak tenang seolah belum mengetahui apa yang terjadi. Karena wilayah itu akan segera lenyap, Montana memutuskan untuk membunuh semua orang yang tersisa. Pada hari itu, tidak ada satupun orang yang selamat di wilayah Baron Max. Sementara itu, di tempat lain, Luka melihat notifikasi baru muncul di ponselnya. Sistem memberitahu bahwa HIN telah diperbarui. HIN yang berjudul Oddball Alchemist, Bendoiner menunjukkan beberapa tujuan yang sudah selesai, seperti bertemu dengan murid-murid Bendoiner dan bertemu langsung dengannya bersama para muridnya. Namun tujuan untuk melindungi desa Potro bersama Ben masih belum selesai. Luka memandang layar ponselnya sambil berpikir bahwa HIN ini mungkin akan segera selesai. Ia penasaran dengan hadiah yang akan diperoleh setelahnya. Ia memahami bahwa sistem hanya menampilkan HIN untuk orang-orang yang akan menjadi villain di masa depan. Dalam konteks ini, Bendoiner adalah seseorang yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari organisasi albino. Ben mungkin tidak menjadi villain sejak awal, tetapi pada akhirnya ia akan bergabung dengan albino. Luka belum tahu peran apa yang akan diambil Ben dalam organisasi itu. Bisa jadi ia akan menjadi sesuatu seperti Creepy yang berubah menjadi imitator, atau mungkin bahkan menjadi bagian dari tubuh utama White Noise. Namun bagi Luka yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup dan keluar dari situasi ini. Jika masalah ini selesai, maka HIN Bendoiner juga akan selesai dan ia akan menerima hadiah dari sistem. Saat Luka memikirkan hal itu, Weissel tiba-tiba terbang datang dengan sangat panik. Ia mengatakan bahwa pria yang mereka bicarakan telah menjadi gila dan berubah menjadi monster yang mengerikan. Weissel menjelaskan bahwa Montana memasukkan sesuatu yang aneh ke dalam tubuh orang-orang dan kemudian membunuh mereka. Luka tetap tenang mendengar laporan itu, seolah ia sudah memahami situasinya. Ia bertanya kepada Weissel apakah Montana akan segera datang ke desa Potro.
Weisel menjawab bahwa mereka tidak akan datang dalam waktu dekat karena orang-orang yang terinfeksi white noise berada dalam keadaan aneh dan membutuhkan waktu untuk stabil. Mendengar itu, Luka merasa sedikit lega. Ia meminta Weisel terus melakukan pengintaian dan kembali melapor jika ada perkembangan. Setelah Weisel pergi, Luka kembali ke tempat kelompoknya yang baru saja selesai makan. Makanan mereka sangat sederhana karena di desa itu tidak ada ternak. Daging hanya bisa diperoleh dengan berburu, tetapi sejak Baron Max menindas wilayah itu, orang-orang hampir tidak pernah berburu lagi. Karena itu mereka hanya makan roti keras dan kentang hambar. Otbo bahkan terlihat sangat kecewa karena tidak ada daging sama sekali. Setelah makan selesai, Bendoiner mulai membahas situasi keluarga Baron Max. Ia berpendapat bahwa pihak Baron mungkin tidak akan segera menyerang lagi karena moral pasukan mereka pasti telah turun. Ia mengira mereka akan mencoba bernegosiasi terlebih dahulu. Namun Luka dengan tegas mengatakan bahwa mereka pasti akan datang lagi dan kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ben terlihat tidak senang dengan pernyataan itu dan menanyakan alasannya. Luka menjelaskan bahwa orang-orang yang berada di belakang Baron Max adalah organisasi albino. Mendengar nama itu, Ben langsung terkejut. Sementara itu Huff tampak bingung karena tidak mengenal organisasi tersebut. Ben menjelaskan bahwa albino adalah organisasi kriminal terkenal dari wilayah selatan yang dikenal karena metode mereka yang kejam dan loyalitas anggota yang sangat kuat. Ketika Luka menjelaskan bahwa ia melihat seseorang dengan kulit pucat dan mata merah darah di pihak Baron Max, Ben langsung yakin bahwa itu memang albino. Ben kemudian mengatakan bahwa situasi ini sangat buruk. Jika albino benar-benar terlibat, maka desa Potro tidak mungkin mampu menahan mereka. Ia berpikir mereka harus segera membujuk para penduduk desa untuk melarikan diri. Huff bertanya apakah albino benar-benar seberbahaya itu. Dengan ekspresi pahit, Ben menjawab bahwa jika albino datang, itu hampir sama dengan hukuman mati. Ia bahkan menduga Baron Max mungkin sudah mati sekarang. Huff menjadi panik dan bertanya apakah mereka harus menyuruh semua orang melarikan diri. Namun Ben menggelengkan kepala. Ia mengatakan bahwa meskipun mereka mencoba membujuk para penduduk desa, mereka tidak akan mau pergi. Penduduk desa itu sangat terikat dengan tempat kelahiran mereka. Bahkan jika nyawa mereka terancam, mereka lebih memilih mati di desa itu daripada meninggalkannya. Karena itu sebelumnya Ben hanya bisa memberi mereka senjata api sederhana agar mereka bisa melindungi diri. Melihat kepanikan Huff, Luka menyuruhnya tenang. Ia kemudian mengatakan bahwa jika mereka benar-benar bertekad, mereka sebenarnya bisa melewati krisis ini. Namun ia menekankan bahwa yang bisa melakukannya hanyalah Huff dan Moula. Huff tampak bingung dan bertanya apa maksudnya. Moula yang berdiri di sampingnya justru langsung memahami maksud Luka. Ia mengatakan bahwa Luka berarti mereka harus siap untuk membunuh. Luka mengangguk dan mengatakan bahwa makhluk yang akan mereka hadapi bahkan mungkin sudah tidak bisa disebut manusia lagi. Jika mereka siap membunuh, mereka bisa menyelamatkan para penduduk desa. Huff terlihat ragu dan matanya bergetar. Sebaliknya, Moula sudah menunjukkan tekad yang kuat. Ia menyatakan bahwa ia siap melakukannya. Luka mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak membutuhkan Huff. Jika Moula bersedia, itu sudah cukup. Ucapan itu membuat Huff sangat terkejut, tetapi Luka mengabaikannya dan bertanya kepada Moula apakah ia membawa sesuatu. Moula tampak bingung sampai Luka membuat gerakan seperti memegang pistol dengan tangannya. Ia menyebut benda itu sebagai karya terbaik Moula. Sementara itu Montana akhirnya menyelesaikan infeksi terhadap seluruh penduduk wilayah Baron Max. Ia merasa tidak perlu khawatir karena orang-orang desa biasanya tidak akan melarikan diri dari tanah kelahiran mereka. Ia kemudian memimpin para penduduk yang telah terinfeksi white noise menuju desa Potro.
Tujuan Montana adalah menangkap Bendoiner dan secara perlahan menginfeksinya dengan white noise. Ia bahkan berencana menggunakan penduduk desa Potro sebagai sandera. Dengan membunuh mereka satu persatu di depan Ben, ia yakin bahkan seseorang dengan mental kuat akan akhirnya menyerah. Bagi Montana, tindakan kejam seperti itu justru menyenangkan. Ia memang terkenal sebagai salah satu dari 5 perwira teratas albino karena kekejamannya yang ekstrim. Montana percaya bahwa jika ia berhasil merekrut Bendoiner ke albino, ia akan menerima lebih banyak klon white noise sebagai hadiah, yang berarti ia bisa memperoleh lebih banyak kekuatan dan membunuh lebih banyak orang. Dengan mata penuh kegilaan, Montana mempercepat langkahnya menuju desa Potro. Ketika ia dan para penduduk yang terinfeksi tiba di depan desa, lonceng peringatan desa mulai berbunyi keras. Montana hanya tersenyum mengejek. Ia yakin penduduk desa tidak mungkin mampu melawan pasukan yang telah diperkuat oleh white noise. Ia memerintahkan para penduduk wilayah Max yang telah terinfeksi untuk menghancurkan desa Potro. Namun pada saat itu sebuah sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari desa dan menghantam tepat di tengah-tengah kelompok mereka. Ledakan besar terjadi dan puluhan orang langsung menghilang seketika. Montana tertegun karena tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu seseorang berjalan keluar dari pintu masuk desa. Sosok itu memiliki rambut hijau tua yang indah dan mata biru jernih seperti danau. Orang itu adalah Luka. Ketika mereka cukup dekat, Luka langsung menyebut nama Montana Wei. Montana terkejut karena Luka mengenalnya. Namun Luka mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Ia kemudian mencabut pedangnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Luka mengatakan bahwa yang penting adalah Montana akan mati hari itu. Petir mulai mengalir di sepanjang pedang Luka, menandakan pertempuran besar akan segera dimulai. Bendoiner menatap Moula dengan ekspresi tidak percaya ketika melihat senjata besar yang ia bawa. Moula akhirnya mengeluarkan karya terbaiknya, sebuah meriam sinar kekuatan sihir yang dipanggul di bahunya. Laras meriam itu mengeluarkan suara panas yang aneh. Huff berdiri di sampingnya sambil mendinginkan laras menggunakan cairan pendingin dan bertanya apakah Moula telah memodifikasinya lagi. Ia heran mengapa larasnya menjadi terlalu panas. Moula menjelaskan bahwa ia ingin meningkatkan daya tembaknya lebih kuat daripada sebelumnya. Huff menghela napas dan mengatakan bahwa jika begitu, senjata itu tidak akan bisa ditembakkan berkali-kali karena panasnya terlalu tinggi. Ia menyarankan agar Moula di masa depan meningkatkan ketahanan panas laras atau mencari cara lain untuk meningkatkan kekuatan selain hanya menaikkan output. Moula mengangguk setuju. Mendengar percakapan mereka, Ben hanya bisa memegangi dahinya. Ia mengeluh karena telah mengirim Moula ke akademi untuk belajar, tetapi yang ia hasilkan justru senjata berbahaya seperti itu. Namun Huff segera mengalihkan pembicaraan dan meminta Ben menenangkan para penduduk desa. Mereka berencana pergi membantu Luka yang saat ini sedang menghadapi seorang eksekutif dari organisasi albino. Ben terkejut mendengar mereka ingin menuju ke tempat Luka. Huff menjelaskan bahwa mereka pernah menghadapi situasi pertempuran seperti ini sebelumnya, sehingga Ben tidak perlu terlalu khawatir. Melihat sikap mereka, Ben merasakan sesuatu bergetar dalam hatinya. Ia tidak tahu apa yang telah mereka alami selama di akademi, tetapi jelas mereka telah menjadi jauh lebih dewasa daripada sebelumnya. Sebelum berangkat, Huff tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya di mana Otbo dan Bella berada. Moula menjelaskan bahwa mereka memiliki rencana lain dan telah pergi lebih dulu. Huff mengangguk dan kemudian berlari menuju pintu masuk desa sambil berseru bahwa mereka akan melindungi desa. Sementara itu, di luar desa, Luka berdiri menghadapi Montana Wei. Pedangnya memancarkan petir biru yang berderak di sepanjang bilahnya. Saat melihat petir itu, Montana merasakan ketakutan naluriah yang aneh. Sepanjang hidupnya yang penuh kekejaman,
ia telah menghadapi banyak lawan berbahaya, bahkan orang-orang yang menggunakan kekuatan petir. Namun tidak pernah sebelumnya ia merasakan dorongan naluriah yang begitu kuat untuk menghindari pertarungan. Luka berjalan mendekatinya dengan tenang dan mengejeknya karena tidak bertindak sekejam yang dikabarkan. Montana berkeringat dingin. White noise di dalam dirinya bahkan tidak memiliki informasi tentang luka, tetapi insting white noise terus memperingatkannya untuk tidak melawan. Meski begitu, Montana tidak mau mundur. Ia adalah salah satu dari 5 eksekutif terkuat albino. Ia tidak mungkin menghindari pertarungan hanya karena seorang remaja. Dengan menekan instingnya, Montana mengepalkan tinjunya. Segera tubuhnya tertutup oleh banyak tentakel putih white noise. Pecahan white noise muncul dan melilit tubuhnya seperti ular yang melingkar untuk melindungi tuan rumahnya. Luka sedikit membelalakan mata melihat bentuk tempur Montana. Namun ia tetap tampak tidak terkesan. Bagi Luka yang pernah melihat bentuk organisme besar seperti Donovan, wujud monster Montana terasa kecil. Ucapan itu membuat Montana marah. Luka memang sengaja memprovokasinya karena ia ingin Montana mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika Montana menggunakan terlalu banyak energi, pecahan white noise yang menyimpan ingatannya tidak akan bisa kembali ke tubuh utama. Montana yang terpancing amarahnya mengamuk dan mengeluarkan kekuatan besar. Tiba-tiba tanah di bawah Luka terbelah ketika tentakel white noise yang merayap di bawah tanah muncul menyerangnya. Namun saat tentakel itu menyentuh pedang Luka yang dipenuhi petir, tentakel tersebut langsung menguap menjadi debu. Montana menjerit kesakitan karena kerusakan itu juga memengaruhi tubuh utamanya. Melihat efeknya lebih besar dari yang ia kira, Luka langsung melompat menyerang Montana. Montana buru-buru mencabut sebuah pohon dan melemparkannya. Pohon itu langsung hangus dan hancur ketika terkena tebasan pedang Luka. Montana kemudian menjauhkan diri. Luka mencoba mengejarnya, tetapi tanah di bawah kakinya runtuh karena tentakel yang menggali dari bawah tanah. Montana menyadari bahwa selama ia tidak menyentuh petir Luka secara langsung, ia masih bisa bertahan. Ia lalu melemparkan batu-batu besar menggunakan tentakelnya. Saat Luka berusaha menghindar, sebuah tentakel tiba-tiba muncul dari tanah dan mencengkeram pergelangan kakinya. Jika ia memotong tentakel, batu akan mengenainya, dan jika ia memotong batu, tentakel akan menangkapnya. Pada saat kritis itu, sebuah kapsul tiba-tiba terbang dari kejauhan dan menghantam batu tersebut hingga meledak. Luka memotong tentakel dengan pedangnya dan melompat keluar dari debu. Huff muncul sambil menanyakan apakah Luka baik-baik saja. Luka dengan nada datar hanya mengeluh bahwa Huff seharusnya tidak menembakkan kapsul yang membuat debu berhamburan. Montana mulai panik karena ternyata Luka tidak sendirian. Saat ia memerhatikan lebih dekat, ia melihat Moula berdiri sambil mengarahkan senjata besar ke arahnya. Moula yang memanggul meriam sinar kekuatan sihir berkata bahwa kali ini ia tidak akan meleset. Sinar energi besar ditembakkan langsung ke arah Montana. Ledakan dahsyat terjadi dan menelan tubuh Montana sepenuhnya. Luka sendiri sampai kagum melihat kekuatan meriam tersebut. Namun karena outputnya terlalu besar, Moula langsung pingsan setelah menembakkan tembakan itu. Huff segera memeriksa keadaannya. Ketika asap mulai menghilang, terlihat bahwa tubuh Montana telah tertembus lubang besar di bagian perutnya. Ia tampak tidak percaya bahwa dirinya bisa terluka separah itu oleh sekelompok anak muda. Luka mengangkat tangannya ke langit. Awan gelap berkumpul dan guntur mulai bergemuruh. Merasa bahaya besar akan datang, Montana segera melarikan diri dari tubuh tentakelnya dan mencoba kabur untuk kembali membawa eksekutif albino lainnya. Namun Luka sudah memperkirakan hal itu. Tiba-tiba suara mesin terdengar dari kejauhan. Sebuah kereta otomatis melesat keluar dari semak-semak dan menabrak Montana dengan keras hingga tubuhnya terpental ke tanah.
Pengemudinya adalah Otbo yang tampak panik melihat kereta kesayangannya rusak karena tabrakan itu. Montana yang terjatuh di tanah mencoba bangkit, tetapi sudah terlambat. Petir raksasa turun dari langit dengan kekuatan penuh, memanfaatkan energi awan badai dan guntur sekaligus. Serangan petir itu menghantam Montana dan langsung membakar habis dirinya bersama White Noise hingga tidak tersisa sedikit pun. Yang tersisa hanyalah tanah yang meleleh di tempat ia berdiri sebelumnya. Huff yang masih merawat Moula datang mendekat dengan terkejut dan bertanya apakah semuanya sudah selesai. Luka menjawab dengan tenang bahwa pertempuran sudah berakhir. Huff sangat gembira karena mereka berhasil melindungi desa Potro. Otbo juga datang menghampiri Luka setelah memeriksa keretanya. Luka mengaku bahwa ia sangat lelah karena ini adalah pertama kalinya ia menggunakan kekuatan awan dan petir secara bersamaan. Kelelahan besar menyelimuti tubuhnya. Bella kemudian datang dan melaporkan bahwa tidak ada musuh lain yang tersisa di sekitar desa. Setelah mendengar itu, Luka langsung roboh di tempat. Otbo dan Bella buru-buru memeriksa kondisinya. Luka mengatakan bahwa ia hanya kelelahan dan bahkan hampir tidak bisa berjalan. Ia meminta mereka mengantarnya kembali menemui Ben. Otbo dan Bella langsung berebut untuk mengangkatnya. Setelah sedikit perdebatan aneh, Bella akhirnya mengangkat Luka dan membawanya kembali. Ketika mereka kembali ke desa, Ben memandang mereka dengan ekspresi tidak percaya. Ia sulit menerima bahwa para siswa akademi mampu mengalahkan musuh sekuat itu. Huff dengan bangga mengatakan bahwa mereka memang sudah sering menghadapi pertempuran seperti itu. Setelah ancaman terhadap desa hilang, Luka meminta Ben untuk fokus memulihkan kekuatan hidupnya yang telah hilang. Ben dengan senang hati setuju dan langsung pergi ke laboratoriumnya untuk mempersiapkan proses pemulihan. Luka kemudian duduk dengan santai di sofa dan mengeluarkan ponselnya. Ia ingin mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk membantu menyelamatkan Ben. Namun ketika ia membuka sistem HIN, ia melihat bahwa petunjuk mengenai eksentrik alkemis, Bendoiner masih belum berubah, meskipun mereka telah berhasil mempertahankan desa Potro. Ia pun merasa heran melihat kondisi tersebut. Luka terus memeriksa sistem petunjuk di ponselnya. Ia menyalakan dan mematikannya beberapa kali, bahkan menunggu beberapa saat dengan harapan sistem itu akan memperbarui informasi. Namun tidak ada perubahan sama sekali. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar sudah berakhir. Ia telah membunuh Baron Max dan bahkan Montana Wei, salah satu eksekutif organisasi albino. Secara logika, itu seharusnya cukup untuk mengubah masa depan Bendoiner. Namun petunjuk di sistem masih tetap sama. Luka mulai berpikir apa lagi yang harus ia lakukan. Ia merasa seharusnya cukup dengan menghentikan insiden yang menjadi titik perubahan yang membuat Ben menjadi penjahat di masa depan. Tidak mungkin ia harus mencegah bencana besar yang akan terjadi di desa Potro di masa yang sangat jauh. Ia juga sempat berpikir apakah mungkin Montana Wei bukanlah penyebab yang tepat. Namun hal itu terasa tidak masuk akal. Montana adalah penjahat berpengaruh yang bahkan dalam cerita asli pernah dibunuh berkali-kali oleh protagonis. Ia jelas merupakan tokoh penting dalam konflik. Meski begitu, masa depan Ben tetap tidak berubah. Luka kemudian memandang keluar jendela dengan pelan. Ia mulai mempertimbangkan dua kemungkinan. Entah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi, atau mungkin Montana Wei sebenarnya belum benar-benar mati. Untuk benar-benar membunuh Montana, seluruh White Noise yang menyimpan datanya harus dihancurkan. Jika masih ada sebagian kecil saja yang tersisa, ia masih bisa bangkit kembali. Luka merasa ia telah hampir menghancurkan semuanya dengan petir besar tadi. Walaupun White Noise masih bisa hidup kembali dari potongan kecil, bagian informasi yang hilang akan digantikan dengan data tidak langsung yang berbeda dari aslinya. Dalam cerita asli,
Protagonis memanfaatkan perbedaan itu dengan mencuri kekuatan white noise dari tubuh para eksekutif albino. Namun Luka tidak melakukan hal tersebut. Ia hanya membakar semuanya dengan petir. Ia berpikir bahwa setelah serangan sebesar itu, seharusnya hampir tidak ada data yang tersisa. Namun tiba-tiba Luka terpikir sesuatu. Ia segera membuka jendela dan bersiul keras. Burung pengintainya, Weisel, segera muncul. Luka memerintahkannya untuk pergi ke Manor Baron Max dan melihat apakah masih ada orang yang bergerak di sana. Jika ada, Weisel harus mengamati apa yang mereka lakukan lalu melapor. Weisel segera terbang menuju Manor. Sementara itu, Luka melihat Otbo sedang mencoba memperbaiki bumper depan kereta otomatis mereka yang rusak akibat menabrak Montana sebelumnya. Otbo tampak sangat sedih karena kendaraan kesayangannya, Charivik, tidak memiliki fungsi perbaikan otomatis. Luka bertanya apakah kendaraan itu masih bisa digunakan. Otbo menjawab bahwa kereta itu masih bisa berjalan, hanya bagian depannya yang penyok. Luka langsung memerintahkannya bersiap berangkat. Ketika Otbo bertanya kemana mereka akan pergi, Luka menjawab singkat bahwa mereka akan menuju tempat di mana bara api masih tersisa. Di sisi lain, ternyata Montana tidak benar-benar sendirian. Meskipun ia sering bertindak sendiri, setiap eksekutif albino biasanya tetap membawa beberapa bawahan untuk berjaga-jaga. Sebagian bertugas membawa mayat kembali ke markas albino, sementara yang lain bertugas meminta bantuan jika terjadi keadaan darurat. Namun para bawahan Montana hampir tidak pernah melakukan pekerjaan apapun. Montana terlalu kuat sehingga jarang menghadapi situasi berbahaya. Bahkan jika tubuhnya hancur, white noise di dalam dirinya tetap bisa kembali ke tubuh utama dan menghidupkannya kembali. Montana sendiri tidak terlalu peduli pada tubuh aslinya. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan tubuh asli selama esensinya tetap ada. Setiap kali ia mati dan hidup kembali, sebagian datanya mungkin berubah, tetapi perubahan itu hanya membuat sifatnya semakin kejam. Karena itulah para bawahannya menjalani hidup yang sangat santai. Mereka hampir tidak memiliki tugas selain mengumpulkan white noise dari tubuh orang-orang yang telah menjadi korban eksperimen mereka. Namun ketika mereka mulai mengumpulkan white noise dari para korban, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya white noise akan tetap diam di tubuh inangnya sampai Montana memanggilnya. Namun kali ini white noise itu mulai bergerak sendiri, seolah-olah mencoba kembali ke tubuh utama Montana. Para bawahan itu langsung menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Montana. Mereka segera bertindak cepat. Sebagian menyiapkan kereta otomatis yang sudah mereka siapkan sebelumnya, sementara yang lain mengumpulkan seluruh white noise yang tersisa di wilayah Max. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka berhasil mengumpulkan semuanya dan menyiapkan 2 kereta otomatis untuk melarikan diri. Tujuan mereka adalah kota pertambangan Bizen, tempat albino telah menyiapkan markas baru. Namun tanpa mereka sadari, Weisel mengamati semuanya dari kejauhan. Sementara itu, Luka dan kelompoknya sudah berangkat dengan kereta otomatis mereka. Otbo masih terlihat sedih karena kerusakan pada Charivik, tetapi Luka mengatakan bahwa mereka akan memperbaikinya nanti ketika kembali dari Bizen. Huff dan Moula tidak ikut bersama mereka. Luka memerintahkan keduanya untuk tetap tinggal membantu Ben. Karena Huff dan Moula adalah penembak jarak jauh, mereka tidak akan terlalu berguna dalam pengejaran menggunakan kereta. Akhirnya hanya Luka, Otbo, dan Bella yang berada di dalam kendaraan. Tak lama kemudian Weisel kembali dan masuk melalui jendela kereta. Ia melaporkan bahwa masih ada sisa anggota albino yang melarikan diri menggunakan kereta otomatis. Jumlahnya sekitar 5 orang. Luka kesal karena Weisel tidak menghentikan mereka, tetapi Weisel menjelaskan bahwa Luka hanya memerintahkannya untuk mengamati dan melapor. Selain itu,
Untuk melawan orang-orang tersebut ia harus menggunakan kekuatan yang memerlukan energi hidup Luka. Mengingat kondisi Luka yang sedang lemah, Weissel menilai itu bukan keputusan yang bijak. Luka akhirnya setuju dengan penjelasan itu. Ketika Otbo bertanya apa yang dilaporkan Weissel, Luka menjelaskan bahwa masih ada sisa musuh yang mencoba melarikan diri. Mendengar hal itu, mata Otbo langsung berbinar. Ia langsung bersemangat untuk mengejar mereka. Tanpa menunggu lama, ia menginjak pedal dan kereta otomatis melesat dengan kecepatan luar biasa. Bella memperingatkan Luka untuk tetap duduk, sementara Otbo tertawa seperti orang gila sambil mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka lolos. Kecepatan kendaraan meningkat drastis saat Otbo dengan cekatan menghindari pohon dan rintangan di hutan. Bahkan Luka yang biasanya tidak pernah mabuk kendaraan mulai merasa mual karena cara mengemudi Otbo yang terlalu ekstrim. Bella memeluk Luka erat agar ia tetap stabil di kursinya. Otbo bahkan terus menambah kecepatan, mengatakan bahwa tidak masalah jika mesin sedikit dipaksa karena mereka akan memperbaikinya nanti. Setelah beberapa menit pengejaran gila itu, mereka akhirnya melihat kendaraan musuh di kejauhan. Kendaraan itu jauh lebih besar daripada kereta biasa, hampir seperti kereta kargo besar. Namun tiba-tiba kereta besar itu berbelok tajam dan memposisikan dirinya melintang di jalan, sepenuhnya menutup jalur mereka. Jika mereka terus melaju, tabrakan pasti akan terjadi. Luka segera berteriak memperingatkan Otbo. Namun Otbo hanya tersenyum lebar dengan ekspresi penuh percaya diri. Ia berkata bahwa ia tidak pernah menabrak. Lalu ia menginjak rem dengan keras saat kendaraan meluncur dengan kecepatan tinggi menuju rintangan di depan mereka. Dijelaskan bahwa kendaraan di dunia itu, yaitu autokariage, sangat berbeda dengan mobil modern. Keduanya memang menggunakan mesin untuk memutar roda, tetapi autokariage juga memanfaatkan kekuatan sihir untuk menggerakkan tubuh kendaraan. Dengan sihir tersebut, pengemudi dapat mengontrol pergerakan kendaraan dengan cara yang hampir melanggar hukum fisika. Kemampuan inilah yang melahirkan balapan autokariage. Dalam balapan itu, para pengemudi bisa melakukan manuver luar biasa yang mustahil dilakukan kendaraan modern. Namun manuver semacam itu sangat sulit, karena pengemudi harus benar-benar memahami prinsip kerja kendaraan dan mampu mengendalikan setiap bagian secara presisi. Salah satu teknik yang terkenal adalah somersault emergency stop. Teknik ini dilakukan dengan cara memutar kendaraan dalam drift untuk mengurangi kecepatan, lalu membalikkan arah kendaraan sepenuhnya. Akibat inersia, kendaraan akan terbalik ke belakang. Pada saat yang sama, pengemudi melepaskan sihir dari bagian belakang kendaraan untuk melontarkannya ke udara. Kendaraan kemudian terus berputar di udara untuk mengurangi inersia sebelum mendarat kembali ke tanah. Setelah mendarat, roda diputar untuk menghilangkan sisa momentum. Teknik ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pembalap berpengalaman dengan latihan lebih dari 10 tahun. Bahkan di antara para veteran pun hanya sedikit yang mampu melakukannya dengan sempurna. Namun saat itu Otbo, yang bahkan belum 1 bulan belajar mengemudi, berhasil melakukannya dengan sempurna di depan Luka. Luka benar-benar terkejut. Bahkan meskipun ia berada tepat di samping Otbo, ia hampir tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Otbo yang masih terengah-engah karena kegembiraan menoleh sambil tersenyum cerah dan bertanya bagaimana hasilnya. Luka hanya bisa menjawab bahwa itu sangat mengesankan. Mendengar pujian itu, Otbo tertawa kecil lalu mengangkat jempol sebelum akhirnya menjatuhkan kepalanya ke kemudi karena kelelahan. Bella segera bertanya dengan khawatir apakah Luka baik-baik saja, tetapi Luka menjawab bahwa ia tidak apa-apa. Setelah itu ia keluar dari kendaraan dan menatap ke arah kendaraan kargo milik musuh yang berada di depan. Weissel sebelumnya melaporkan bahwa ada 2 kendaraan musuh. Melihat situasi itu,
Luka menyimpulkan bahwa kendaraan di depan sengaja ditinggalkan untuk menghalangi mereka sementara kendaraan lainnya melarikan diri lebih jauh. Luka mengeluarkan pedangnya. Dua orang kemudian keluar dari belakang kendaraan kargo. Pakaian mereka dipenuhi noda jelaga. Mereka langsung menyatakan bahwa tidak ada yang akan melewati tempat itu. Luka menatap mereka dengan tajam, tetapi mereka tetap tenang. Kedua orang itu menanyakan apakah Luka berasal dari desa Potro dan apakah ia telah melawan Montana. Luka menjawab dengan santai bahwa ia memang melawannya. Mereka lalu bertanya apakah Montana sudah mati. Luka menjawab dengan dingin bahwa jika ia benar-benar membunuh Montana, apakah mereka pikir dua orang seperti mereka bisa menghentikannya? Aura mengancam terpancar dari tubuh Luka. Namun kedua bawahan Montana itu hanya tertawa. Mereka berkata bahwa mereka tidak mungkin menang melawannya, tetapi mereka masih bisa membeli waktu. Luka yang tidak ingin membuang waktu segera mempersiapkan diri untuk bertarung. Bella memperingatkannya bahwa kedua orang itu tampaknya memiliki rencana. Luka sebenarnya juga menyadari hal itu, tetapi ia tidak punya waktu untuk ragu. Ia langsung menyerang. Pertarungan berlangsung sangat singkat. Dalam satu serangan cepat, kedua bawahan Montana langsung tumbang. Luka dengan santai menghapus darah dari pedangnya. Namun salah satu dari mereka tertawa dan mengangkat kepalanya. Ia mengeluarkan sebuah alat yang terlihat seperti detonator. Ia mengajak Luka pergi bersama mereka, lalu menekan tombolnya. Dalam sekejap kendaraan kargo di belakang mereka meledak. Bella langsung panik dan hendak berlari ke arah Luka, tetapi api ledakan segera mereda. Luka berdiri tenang di depan ledakan itu dengan penghalang awan. Setelah pertarungannya dengan Miros sebelumnya, Luka sudah cukup menguasai kekuatan awan untuk melakukan pertahanan dasar seperti itu. Ia memang belum bisa menggunakan teknik dunia lain secara bebas, tetapi cukup untuk menahan ledakan seperti ini. Namun Luka segera menyadari bahwa tujuan mereka bukan untuk membunuhnya. Ledakan itu justru menghancurkan jalan sepenuhnya. Jalan itu bukan hanya rusak, tetapi juga terbakar hebat. Bau bahan yang mudah terbakar terasa jelas di udara. Luka menyadari bahwa sebelumnya mereka telah menuangkan bahan mudah terbakar di jalan. Itulah sebabnya pakaian mereka dipenuhi jelaga. Mereka sengaja membawa bahan peledak dan membakarnya untuk menghancurkan jalan sebanyak mungkin agar Luka tidak bisa mengejar kendaraan yang melarikan diri. Tak lama kemudian Otbo keluar dari kendaraan dengan kebingungan setelah sadar kembali. Ia terkejut melihat jalan yang terbakar dan hancur. Luka mengatakan bahwa mereka harus terus mengejar, tetapi kondisi jalan membuatnya sulit. Namun Otbo berkata bahwa mereka masih bisa mengejar dengan cara lain. Ia kemudian menyimpan auto karyage miliknya ke dalam gelang penyimpanan. Kendaraan itu ternyata bisa dilipat dan disimpan. Mereka akhirnya harus berjalan melewati bagian jalan yang rusak sebelum bisa menggunakan kendaraan lagi. Bella mulai khawatir apakah mereka masih bisa mengejar musuh. Luka juga memikirkan hal yang sama. Walaupun keterlambatan mereka hanya sebentar, jarak antara mereka dan musuh pasti semakin jauh. Selain itu, pihak mereka hanya memiliki satu pengemudi yaitu Otbo, sementara musuh kemungkinan memiliki beberapa pengemudi yang bisa bergantian mengemudi tanpa henti. Bella kemudian menyarankan agar mereka tidak mengejar secara terburu-buru dan lebih baik mempersiapkan diri dengan matang sebelum menyerang. Luka juga mempertimbangkan hal itu. Jika ia memulihkan energi hidupnya dengan bantuan Ben terlebih dahulu, peluangnya dalam pertarungan akan jauh lebih baik. Namun Luka juga menyadari bahwa jika kekuatan utama Albino datang, mereka tidak akan memiliki peluang. Montana adalah salah satu perwira utama Albino. Jika organisasi itu mengirim seseorang yang lebih kuat atau pasukan yang lebih besar, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Montana kalah karena bertarung sendirian. Jika Albino datang berikutnya,
mereka pasti akan membawa pasukan besar. Bella terlihat khawatir. Ia tampak ingin menyarankan agar mereka meninggalkan desa Potro. Namun Luka tidak ingin kehilangan petunjuk yang berkaitan dengan Bendoiner. Selain itu, ia merasa sudah terlalu terlibat dengan organisasi albino untuk mundur begitu saja. Setelah memikirkan semuanya, Luka akhirnya memutuskan rencananya. Ia akan kembali ke desa Potro untuk memulihkan energi hidupnya secepat mungkin. Setelah itu ia akan menyusup ke markas albino, menyerang mereka, lalu melarikan diri. Dengan begitu perhatian albino akan tertuju padanya, bukan pada desa Potro. Bella menganggap rencana itu terlalu berbahaya. Namun Luka menjelaskan bahwa albino tidak akan berani memulai perang dengan keluarga Traverse hanya untuk memburu dirinya. Saat ini albino bahkan belum mengetahui identitas Luka. Orang-orang yang melarikan diri tadi hanya tahu bahwa seseorang mengganggu rencana mereka di Potro. Jika mereka mengetahui bahwa Luka adalah orangnya, perhatian mereka akan tertuju padanya. Dengan begitu desa Potro akan aman. Namun Bella tetap tidak setuju. Ia mengatakan bahwa tugasnya adalah melindungi Luka, bukan membiarkannya mempertaruhkan nyawa demi sebuah desa kecil. Luka lalu menjelaskan bahwa Potro bukan sekadar desa biasa baginya. Ia tiba-tiba merangkul bahu Otbo dan mengatakan bahwa ia dan Otbo telah memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi. Anggota pertamanya adalah Haf, Moula, dan Bendoiner. Otbo terkejut mendengar Luka menyebutkan hal itu secara tiba-tiba, tetapi ia juga mengingat percakapan mereka sebelumnya di kota tambang Bizen. Luka menjelaskan bahwa desa Potro mungkin tidak terlalu berharga, tetapi orang-orang yang peduli pada desa itu sangat berharga. Haf, Moula, dan terutama Bendoiner memiliki kemampuan yang luar biasa. Selain itu Luka juga merasa menarik jika memiliki markas rahasia di ujung benua. Bella tampak sedikit memahami alasan itu, tetapi ia masih ragu. Luka kemudian mengangkat satu jari dan berkata bahwa masih ada satu cara untuk membalikkan keadaan. Bella bertanya apa maksudnya. Luka menunjuk langsung ke arahnya. Ia mengatakan bahwa orang yang bisa membalikkan situasi ini adalah Bella. Luka dan rombongannya segera kembali ke desa Potro setelah mengetahui bahwa sisa pasukan albino masih ada. Mereka langsung menemui Ben dan menjelaskan secara garis besar situasi yang terjadi. Mendengar hal itu, Ben menunjukkan ekspresi putus asa. Ia menyadari bahwa meskipun Montana telah dikalahkan berkat Luka, ancaman albino belum benar-benar hilang. Jika sisa-sisa pasukan mereka melakukan perang gerilya, para penduduk desa tidak akan mampu bertahan lama. Ben memahami bahwa jika mereka terus bertahan dengan jumlah orang yang sedikit dan penduduk desa yang keras kepala menolak meninggalkan Potro, mereka pada akhirnya pasti akan kalah. Ia sempat melirik Luka dengan ragu. Meskipun Luka adalah teman Haf dan Moula, Ben tidak benar-benar percaya bahwa seorang bangsawan seperti Luka akan terus membantu desa kecil seperti Potro tanpa batas. Seolah menyadari tatapan itu, Luka berbicara dengan nada datar. Ia mengatakan bahwa setelah seorang perwira albino terbunuh, organisasi itu pasti tidak akan membiarkan tempat ini begitu saja. Jika mereka mencoba menghadapi pasukan utama albino dengan kekuatan yang ada sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Ben menjawab dengan pahit bahwa ia sudah sangat berterima kasih atas bantuan Luka sejauh ini. Luka kemudian bertanya apakah Ben berniat melarikan diri. Ben menjawab bahwa ia akan melakukan segala yang bisa ia lakukan selama ia masih mampu. Desa ini telah menerima dirinya, sehingga ia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Melihat tekad di wajah Ben, Luka terdiam sejenak sebelum berkata bahwa usaha keras saja tidak akan mengubah apapun. Ben menggigit bibirnya, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia mengatakan bahwa meskipun demikian, ia tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa.
Luka kemudian mengatakan dengan tenang bahwa sebenarnya ada cara untuk membuat albino tidak menyerang desa ini. Ben langsung terkejut mendengar hal itu. Namun Luka menambahkan bahwa metode itu memiliki risiko yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Ia tidak bisa melakukannya hanya karena niat baik semata. Ben segera memahami maksud tersembunyi dari kata-kata Luka dan bertanya apakah ada sesuatu yang Luka inginkan darinya. Luka kemudian mengatakan bahwa seseorang dengan bakat seperti Ben Doiner terlalu hebat untuk selamanya tinggal di desa terpencil seperti ini. Dengan nada datar, Luka mengatakan bahwa ia tidak akan bertele-tele dan langsung meminta Ben untuk bergabung di bawahnya. Mata Ben sempat bergetar seolah ia sedang mempertimbangkannya. Namun akhirnya ia menolak dengan tenang. Ia berkata bahwa ia menghargai tawaran itu, tetapi ia tidak ingin meninggalkan desa ini. Bahkan jika ia harus mati bersama para penduduk desa, ia tetap akan tinggal di sini. Luka tertawa kecil dan mengatakan bahwa Ben tampaknya salah paham. Ia menjelaskan bahwa dirinya belum cukup kuat untuk melindungi seorang kriminal buronan seperti Ben. Jika Ben mengikutinya sekarang, ia hanya akan diburu oleh asosiasi alkemis atau oleh Markis Kisen. Ben terlihat bingung. Luka kemudian menjelaskan alasannya sebenarnya. Menurut Luka, penelitian berbahaya seperti hyperhemia tidak mungkin dipercayakan kepada orang biasa. Selain itu, Ben mampu mereproduksi sebagian teknik untuk memulihkan energi hidup hanya dengan lingkaran sihir dan formula alkimia di tempat terpencil seperti ini tanpa peralatan besar. Hal itu menunjukkan bahwa Ben pasti pernah berada di inti penelitian hyperhemia. Luka mengatakan bahwa ia penasaran hasil seperti apa yang bisa dihasilkan Ben jika ia memiliki dukungan dana dan sumber daya yang cukup. Untuk organisasi yang ingin ia bangun, ia ingin Ben melanjutkan penelitiannya di tempat ini dengan dukungan dari dirinya. Ben kemudian bertanya penelitian seperti apa yang dimaksud. Luka menjawab dengan tenang bahwa penelitian itu tentu saja berkaitan dengan hyperhemia. Ben menggigit bibirnya mendengar hal itu. Luka melanjutkan dengan dingin bahwa Ben mungkin membenci penelitian hyperhemia, tetapi hampir semua pengetahuan yang ia miliki berkaitan dengan penelitian tersebut. Ia tidak akan bisa sepenuhnya melarikan diri dari itu. Tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa eksperimen hyperhemia dahulu, tetapi dari cerita yang pernah didengar Luka, eksperimen itu telah menelan banyak korban. Ben tidak membantah hal itu dan hanya terdiam. Namun Luka menjelaskan bahwa ia tidak meminta Ben mengulang penelitian lama yang kejam itu. Ia meminta Ben meneliti cara memperkuat energi hidup tanpa mengorbankan manusia. Ia ingin metode yang cukup aman bahkan untuk digunakan pada penduduk desa. Ben terlihat sangat tercengang. Menurutnya, jika hal semacam itu mudah dilakukan, ia pasti sudah melakukannya sejak lama. Luka menjawab bahwa ia tidak peduli jika efeknya kecil. Ia tidak membutuhkan sesuatu yang ekstrim seperti makhluk dengan energi hidup berlebih. Peningkatan kecil pada kekuatan fisik atau umur saja sudah cukup. Luka kemudian menatap Ben dengan tajam dan berkata bahwa Ben tidak akan mengatakan ingin mati bersama desa di depan murid-murid yang ia banggakan setelah menerima tawaran seperti itu. Ben tiba-tiba terdiam ketika menyadari bahwa Haf dan Moula diam-diam memperhatikan percakapan itu. Ben kemudian bertanya kepada mereka berdua bagaimana perasaan mereka tentang tetap tinggal di desa dan mati bersama para penduduk. Haf langsung menjawab bahwa itu adalah ide yang bodoh. Ben tertawa kecil mendengar jawaban itu dan mengatakan bahwa para penduduk desa justru bersikeras melakukan hal itu. Haf kemudian berkata dengan santai bahwa mereka seharusnya bisa saja memberi obat tidur kepada para penduduk dan membawa mereka pergi. Ben tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Ia tidak menyangka bahwa solusi sederhana seperti itu tidak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Namun ia segera menggelengkan kepala sambil tertawa pahit dan mengatakan bahwa sekarang sudah terlambat untuk itu.
Huff bertanya apa maksudnya terlambat. Ben menatap Luka dan berkata bahwa itu berarti hanya ada satu pilihan yang tersisa. Luka menjawab dengan tenang sambil bertanya apakah Ben sudah mengambil keputusan. Ben mengangguk. Ia mengakui bahwa dirinya memang bodoh karena berbicara tentang mati di depan anak-anak. Dengan senyum pahit, ia melihat Huff dan Moula sekali lagi sebelum mengatakan kepada Luka bahwa ia akan bergabung di bawahnya. Sebagai gantinya, ia meminta Luka menyelamatkan Desa Potro. Setelah mengatakan itu, Ben tampak jauh lebih ringan. Selama ini ia selalu memikul tanggung jawab besar, baik sebagai anggota keluarga Doiner maupun sebagai orang yang membantu desa ini. Namun semua tanggung jawab itu tidak pernah benar-benar menghasilkan hasil yang baik. Keluarganya hancur, dan sekarang Desa Potro juga berada di ambang kehancuran. Kini akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa menerima tanggung jawab itu darinya. Luka menjawab dengan nada datar bahwa ia mengerti. Namun ada rasa kepercayaan aneh yang membuat Ben merasa tenang meskipun orang itu masih sangat muda. Setelah itu Luka mengambil peta yang telah disiapkan Otbo dan langsung membahas rencana mereka karena waktu mereka sangat terbatas. Luka bertanya bagaimana Ben bisa mencapai kota tambang Bizen hanya dalam 1 minggu dengan berjalan kaki bersama Huff dan Moula. Ben menjelaskan bahwa ada jalan pintas melalui hutan. Jika menggunakan jalan utama, perjalanan harus memutar dan memakan waktu jauh lebih lama. Jalur hutan lebih cepat, tetapi sangat berbahaya karena medannya kasar dan ada monster. Ben juga mengatakan bahwa ia memberi Huff dan Moula ramuan yang meningkatkan kemampuan fisik sementara. Bahkan dengan ramuan itu, perjalanan tetap sulit sehingga pada malam hari ia harus menggendong mereka dan terus berjalan. Luka kemudian menghitung bahwa jika seseorang bisa bergerak 10 kali lebih cepat dari orang biasa dan menggunakan jalan pintas itu, perjalanan ke Bizen bisa ditempuh dalam 2 hari. Ben terkejut mendengar angka itu dan bertanya apakah Luka mampu melakukannya. Luka tersenyum dan menunjuk ke arah Bella. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa, tetapi pelayannya yang sangat cakap bisa melakukannya. Bella yang mendengar itu memegang dahinya karena pusing. Luka kemudian menjelaskan rencananya. Bella harus pergi ke Bizen lebih dulu dan menangkap para sisa pasukan yang berusaha memberitahu pasukan utama Albino tentang kematian Montana. Dengan begitu mereka bisa membeli sedikit waktu. Namun itu bukan akhir dari rencana Luka. Jika Montana tidak kembali, Albino pasti akan menjadi curiga dan mulai menyelidiki. Ketika saat itu tiba, Luka sendiri akan menghancurkan markas Albino di dekat Bizen dan memastikan bahwa mereka tahu bahwa dialah yang membunuh Montana. Dengan begitu perhatian Albino akan tertuju sepenuhnya kepadanya, bukan kepada Desa Potro. Ben akhirnya memahami mengapa Luka mengatakan bahwa rencana ini sangat berisiko bagi dirinya. Luka menjawab bahwa Ben tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia tidak pernah bertindak tanpa rencana dan selalu memiliki langkah cadangan. Yang lebih penting sekarang adalah memberi Bella ramuan peningkat kemampuan fisik yang sama seperti yang digunakan Huff dan Moula, serta mempersiapkan proses pemulihan energi hidup Luka secepat mungkin. Ben akhirnya mengangguk dan segera mulai mempersiapkan semuanya. Setelah meminum ramuan peningkat kemampuan fisik buatan Ben, Bella berlari melewati hutan dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan itu benar-benar lebih dari 10 kali kecepatan orang biasa. Bella menyadari bahwa jika terus bergerak seperti ini, ia bisa mencapai Bizen pada malam berikutnya atau paling lambat pagi setelahnya. Meskipun ia bisa memaksakan diri berjalan sepanjang malam, Luka sebelumnya telah memintanya untuk tidak berlebihan, sehingga ia berencana tetap beristirahat secukupnya. Sambil berlari cepat melewati hutan, Bella terus memikirkan rencana tuannya. Menurutnya menjadikan Albino sebagai musuh adalah tindakan yang sangat berbahaya. Meskipun organisasi itu hanya beroperasi di wilayah selatan,
tetap saja tidak bijaksana memusuhi kelompok kriminal yang bisa menyerang kapan saja. Namun Bella juga menyadari bahwa Lucas selalu memiliki rencana yang matang. Pada akhirnya ia hanya bisa menghela napas dan memutuskan untuk menjalankan perintah Lucas sebaik mungkin. Seperti yang ia perkirakan, Bella berhasil tiba di kota Bizen pada malam keesokan harinya. Namun ketika ia melihat keadaan kota itu, ia tidak bisa menahan diri untuk mengklip lidahnya. Ia melihat pemandangan yang kacau dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat itu.